Cina merupakan sebuah negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia, dan Cina juga memiliki sejarah peradaban tertua dalam sejarah peradaban manusia setelah peradaban Sumeria dan Mesir kuno. Peradaban awal di Cina dimulai pada dinasti Xia yang didirikan oleh seorang Yuan Agung, yang mana dinasti ini berkuasa antara tahun 2070 sebelum Masehi hingga 1600 sebelum Masehi. Dengan sejarah yang panjang, Cina dari masa ke masa terus mengalami pergantian dinasti hingga abad ke-20 Masehi. Sebelum Islam masuk ke Cina, agama mayoritas penduduk Tiongkok adalah Buddha, yang diyakini oleh sebagian besar sejarawan Muslim bahwa kemungkinan besar ajaran Buddha juga dibawa oleh seorang nabi, karena memiliki beberapa nilai-nilai yang sangat mirip dengan nilai-nilai pada Islam. Salah satu contohnya yang paling terkenal adalah Yin Yang, yang mengandung nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan. Islam pun mengenal nilai seperti ini, yaitu keseimbangan antara kehidupan manusia dengan manusia dan juga kehidupan manusia dengan Sang Pencipta, atau yang populer disebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Inilah alasan mengapa Islam begitu mudah diterima di Cina. Berdasarkan catatan sejarah, bahwasannya Cina dan Arab sudah memiliki hubungan dagang yang kuat, bahkan sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak komoditas produk Cina yang beredar di Arab pada saat itu, seperti kain sutra, Gucci, teh, dan sebagainya. Komoditas produk Cina ini datang melalui jalur dagang dari kota Guangzhou, yang akhirnya resmi berganti nama menjadi Guangzhou pada masa dinasti Tang, yaitu pada abad ke-7 Masehi, dan menjadi kota pelabuhan dagang terbesar pada saat itu. Cina juga memiliki sejarah yang sangat penting dalam berkembangnya agama Islam di Asia, yang setelah ini akan kami bahas satu persatu. Melalui perdagangan inilah Islam membuka gerbang pintu penyebarannya, dimulai pada sekitar tahun 616 hingga 618 Masehi, pada saat periode dinasti Tang yang kaisarnya bernama Gaozu, yang nama aslinya adalah Li Yuan. Gaozu adalah kaisar pertama sekaligus pendiri dinasti Tang, yang memerintah sejak 618 hingga 626 Masehi. Ketika itu, sahabat Rasulullah sekaligus paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari garis keturunan ibunda beliau Aminah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dan 15 rekan lainnya datang dari rute Chittagong, Myanmar, lanjut ke Kamrup dan Manipur, timur laut India. Setelah sebelumnya mereka berlayar dari Abyssinia yang sekarang adalah Ethiopia pada tahun 615 hingga 616 Masehi, di mana mereka menggunakan Laut Cina Selatan sebagai jalur rute perdagangan. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas datang kembali ke Cina pada tahun 650 hingga 651 Masehi, yaitu sebagai utusan resmi dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kurang lebih sekitar 20 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau datang ke pusat ibu kota dinasti Tang dengan tujuan untuk membangun hubungan ekonomi dan diplomasi dengan Cina. Kedatangan Sa'ad bin Abi Waqqas disambut hangat oleh Kaisar Gaozong, yaitu kaisar ketiga dari dinasti Tang, yang berkuasa pada tahun 649 hingga 683 Masehi. Catatan sejarah ini pun diperkuat dalam buku sejarah dinasti Tang, yaitu Book of Tang, dan juga pada kitab Fujian atau Minsu. Namun keterangan sejarah yang lebih konkret disebutkan di kitab Fujian,
oleh seorang pakar sejarawan dinasti Ming yang bernama He Qiaoyuan. Dia menuliskan bahwa Nabi Muhammad mempunyai 4 murid atau mentu yang berkunjung ke Cina pada masa dinasti Tang, yaitu pada periode pemerintahan Kaisar Gaozong, lalu menyebarkan agama Islam di Cina. Dan murid pertama menyebarkan agama Islam di Guangzhou, murid kedua menyebarkan agama Islam di Yangzhou, sedangkan murid ketiga dan keempat menyebarkan agama Islam di Guangzhou. Dan bukti sejarah ini semakin kuat dengan bukti adanya masjid tertua pertama di Cina, yaitu Masjid Huaseng yang terletak di Guangzhou, yang mana masjid ini dibangun di masa Kekaisaran Gaozong untuk mengenang Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu Masjid Qingjing di Guangzhou pun dibangun. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas mulai menetap di Cina dan membuka sekolah Islam di dekat Masjid Qingjing, hingga akhirnya beliau wafat dan dimakamkan di daerah sekitar Masjid Qingjing. Dan sejak saat itulah pertumbuhan Islam di Cina mulai berkembang. Adapun penduduk Tiongkok yang pertama kali memeluk Islam adalah suku Huichi, dan yang kedua adalah suku Uighur. Suku Huichi adalah salah satu suku dari 5 suku terbesar di Cina. Secara mayoritas ada 5 suku terbesar di Cina, yaitu suku Han, suku Man, suku Hui, suku Menggu, dan suku Zhang. Suku Hui mulai memeluk agama Islam dan tersebar di hampir seluruh provinsi di Cina, tetapi terkonsentrasi di Guangzhou, Ningxia, Hainan, Yunnan Cina Selatan, dan Qinghai. Dan Ningxia sendiri adalah daerah otonomi bagi suku Muslim Hui. Sedangkan suku Uighur merupakan salah satu suku minoritas di Cina. Dan suku Uighur berdomisili dan terpusat di daerah otonomi Xinjiang. Pada periode dinasti selanjutnya, yaitu dinasti Song yang berkuasa dari tahun 960 hingga 1279 Masehi, yang mana kaisar pertamanya bernama Zhao Huangyin, Islam mulai berkembang dengan pesat. Bahkan orang-orang muslim menjadi bagian penting dalam bidang perdagangan di Cina, dan secara resmi memegang kantor Direktur Jenderal Bagian Pengiriman Ekspor dan Impor. Dan juga secara berturut-turut jabatan Direktur Jenderal Pelayaran secara konsisten dijabat oleh orang muslim. Pada masa periode dinasti Song ada 3 kekuasaan besar pada saat itu, yaitu dinasti Song, dinasti Liao, dan Xia Barat. Dinasti Song dan dinasti Liao beberapa kali terlibat dalam perang perebutan daerah kekuasaan, sehingga pada tahun 1070 Masehi, Kaisar Shenzong, kaisar ke-6 dari dinasti Song, mengundang 5.300 pria muslim dari Bukhara atau sekarang Uzbekistan untuk menetap di Cina. Tujuannya adalah untuk membangun zona penyangga antara kekaisaran dinasti Song dengan kekaisaran dinasti Liao di wilayah timur laut. Orang-orang muslim dari Bukhara itu pun akhirnya menetap di daerah antara Kaifeng dan Yangqing atau sekarang Beijing. Dan pemimpin dari orang-orang Bukhara tersebut bernama Sufei atau lebih dikenal dengan nama Amir Sayyid. Melalui Amir Sayyid inilah akhirnya agama kaum muslim di Cina resmi disebut Islam, yang mana sebelumnya pada dinasti Tang disebut Dashifa atau hukum Arab, dan pada dinasti Song disebut dengan Hui Jiao atau agama suku Huichi. Dan beliau mendapat julukan The Father of the Chinese Muslim dan dikenal hingga saat ini sebagai tokoh sejarah penting dalam perkembangan Islam di Cina. Akan tetapi pada periode pertengahan hingga periode akhir dinasti Song, bangsa Mongol mulai melakukan invasi ke beberapa negara pada saat itu, termasuk ke area kekuasaan dinasti Song. Hingga akhirnya pada tahun 1206 Masehi,
Genghis Khan atau kakek buyut dari Kubilai Khan berhasil menaklukkan Cina, dan mulai dari saat itulah kerajaan Mongol didirikan, dan Cina akhirnya ditaklukkan dan menjadi bagian dari luas kerajaan Mongol. Seiring berjalannya waktu tahun demi tahun, kerajaan Mongol pun semakin mapan dan kuat. Dan pada tahun 1279 Masehi, mulailah dinasti Yuan didirikan. Dan inilah sejarah yang mana untuk pertama kalinya Cina dipimpin oleh pemimpin yang bukan dari penduduk Tiongkok. Merekalah bangsa Mongol. Yang kaisar pertama pada dinasti ini adalah Kubilai Khan, yang mana adalah cicit dari Genghis Khan. Walaupun Kubilai Khan secara de facto adalah pendiri dinasti Yuan, namun ia menempatkan kakeknya yaitu Genghis Khan sebagai kaisar pertama dinasti Yuan. Pada periode kekaisaran Kubilai Khan, terjadi kesenjangan di antara penduduk Tiongkok. Karena bangsa Mongol lebih memilih dekat kepada penduduk Tiongkok Muslim daripada penduduk Tiongkok non-Muslim. Dalam kasus ini adalah suku Hici dan suku Uighur. Ditambah lagi ratusan ribu imigran Muslim Arab dan Persia yang menetap di Cina. Mereka direkrut dan dipindahkan secara paksa oleh Kaisar Mongol. Tujuannya adalah agar mereka mengelola administrasi kerajaan Mongol, sehingga mempercepat perluasan kekaisaran Mongol. Ini dikarenakan kaum Muslim sudah terkenal dengan kepandaian mereka dalam mengelola administrasi seperti pada periode dinasti Song. Bangsa Mongol juga menggunakan jasa orang Persia, Arab, dan Uighur untuk mengurus pajak dan keuangan. Pada waktu itu, banyak Muslim yang memimpin korporasi di awal periode dinasti Yuan. Dan para sarjana Muslim diperintahkan untuk mengkaji astronomi dan menyusun kalender, dan juga para arsitek Muslim membantu mendesain ibu kota dinasti Yuan, yaitu Khan Balik. Orang-orang dari suku Han yang notabene adalah non-Muslim merasa kecewa dan marah karena mereka tidak dilibatkan dalam urusan kerajaan. Ditambah lagi pada waktu itu Kubilai Khan mengangkat seorang gubernur yang bernama Marco Polo, yang mana adalah seorang pedagang yang berasal dari Venesia, Italia. Orang-orang dari suku Han semakin marah dan kecewa karena kaisar lebih memilih orang asing daripada mereka. Akhirnya pada tahun sekitar 1350 Masehi, sebuah gerakan revolusi yang disebut Serban Merah mulai pecah di Tiongkok Utara. Pada 1356 Masehi, kelompok Serban Merah di bawah kepemimpinan Zhu Yuanzhang berhasil merebut daerah Nanjing. Zhu Yuanzhang kemudian secara perlahan-lahan berhasil menaklukkan seluruh area kekuasaan dinasti Yuan dan berhasil mengusir bangsa Mongol. Pada tahun 1368 Masehi, Zhu Yuanzhang menyatakan diri sebagai kaisar Tiongkok dengan nama Hongwu setelah ia merebut ibu kota Mongol di Beijing. Dan pada periode inilah dimulainya era dinasti Ming. Dinasti Ming berkuasa dari tahun 1368 hingga 1644 Masehi. Di masa dinasti inilah Islam mencapai periode puncak masa kejayaannya di Cina. Islam berkembang dengan sangat pesat, dan banyak pembangunan masjid pada waktu itu berkembang di ibu kota Xinjiang dan Nanjing, serta di Yunnan, Fujian, dan Guangdong. Pengaruh Islam pada pemerintah sangat kuat pada saat itu. Bahkan pendiri dinasti Ming dikelilingi oleh beberapa jenderal Muslim, dan 6 jenderal terpercayanya adalah Muslim. Ketika itu, dinasti Ming melahirkan banyak tokoh Muslim Tiongkok yang sangat terkenal, yang bahkan kita kenal sekarang ini. Salah satunya misalnya adalah Zheng He.
seorang tokoh muslim Cina yang terkenal sebagai seorang pelaut dengan ilmu dan kepandaiannya serta figur kepemimpinannya yang luar biasa, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Laksamana Cheng Ho. Dia memimpin 7 ekspedisi ke Samudra Hindia dari tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Dan Laksamana Cheng Ho inilah yang menyebarkan Islam di berbagai wilayah Asia Tenggara seperti Vietnam, Taiwan, Malaka, dan bahkan termasuk Indonesia. Dalam catatan sejarah, ada 2 tempat penyebarannya di Indonesia, yaitu Palembang, Sumatera Selatan, dan Pulau Jawa. Walaupun jauh pada abad ke-7 silam, Islam sudah dibawa oleh para sahabat Rasulullah di daerah baru Sumatera Utara melalui jalur perdagangan. Laksamana Cheng Ho membawa Islam sebagai bagian dari Cina. Dan seperti yang dapat kita jumpai, beberapa bangunan masjid tua dengan desain arsitek bernuansa Cina klasik di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Palembang. Dan ada 2 yang paling tua dan terkenal, yaitu Masjid Cheng Ho di kota Surabaya, Jawa Timur, dan Masjid Cheng Ho di kota Palembang, Sumatera Selatan. Islam terus berkembang di Cina dan beberapa negara di Asia Tenggara hingga abad ke-19. Namun pada awal abad ke-20 ditandai dengan berakhirnya era kekaisaran. Dinasti terakhir dari era kekaisaran adalah dinasti Qing, yang berkuasa dari tahun 1644 hingga 1911 Masehi, yang mana ini adalah yang kedua kalinya Cina dipimpin oleh pemimpin yang bukan dari etnis Tiongkok. Mereka adalah orang Manchuria dari klan Aisin Gioro yang letaknya berbatasan dengan Rusia dan Korea Utara. Beberapa kebijakan-kebijakan dari Kekaisaran Qing dianggap kurang memihak kepada mayoritas penduduk Tiongkok. Ditambah lagi dengan beberapa invasi dari negara asing seperti Inggris, Rusia, Amerika, dan juga Jepang. Sehingga kehidupan penduduk Muslim Tiongkok mulai terisolasi dan memilih untuk bermukim di tempat yang aman dan fokus untuk mengajarkan Islam melalui jalur pendidikan saja. Dan dampak dari kegaduhan ini pun akhirnya mulai terjadi pemberontakan dan gerakan-gerakan yang disebut dengan gerakan anti dinasti Qing. Dan juga mulai terbentuklah beberapa kelompok-kelompok dan ormas-ormas yang anti terhadap pemerintahan rezim dinasti Qing, yang mana gerakan ini mencapai puncaknya pada tahun 1911 Masehi, yang dikenal dengan sebutan Revolusi Xinhai. Gerakan ini dipimpin oleh seorang nasionalis yang bernama Sun Yat-sen, yang akhirnya dinasti Qing berhasil ditumbangkan pada masa itu, dan akhirnya berubah menjadi Republik Tiongkok, yang mana Sun Yat-sen menjadi pendirinya. Dan pada tahun 1912 Sun Yat-sen menjadi presiden pertama. Namun pada tahun 1914 hingga 1918 pecah Perang Dunia Pertama, kemudian berlanjut dan puncaknya pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 hingga 1945 yang dimenangkan oleh pihak sekutu, yang mana pada periode ini paham komunisme mulai masuk ke Cina. Berkat kemenangan pihak sekutu, Soviet dan kawan-kawan pada Perang Dunia Kedua, paham komunisme akhirnya bisa menyebar ke seluruh dunia. Salah satunya adalah menyebar ke Cina, sekaligus menggeser paham nasionalis yang sebelumnya digagas oleh Sun Yat-sen. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Oktober 1949 Cina resmi berubah menjadi Republik Rakyat Cina atau RRC dan ditandai sebagai proklamasi kemerdekaan di Cina. Sejak saat itu segalanya berubah secara drastis. Isu agama menjadi lebih tertutup, dan tidak hanya Islam, tetapi semua agama tidak diizinkan untuk diangkat dan dibawa ke urusan pemerintahan.
Walaupun demikian, agama Islam terus berkembang meskipun masih tergolong minoritas. Dan hingga saat ini, penganut Islam di Cina sudah mencapai lebih dari 30 juta jiwa. Dan dari total 56 suku yang ada di Cina, 10 diantaranya adalah mayoritas beragama Islam. Dan jumlah total lebih dari 40.000 masjid telah dibangun di Cina.